Oke, baik. Saya mulai langsung saja di perkuliahan ketemuan kelima di mata kuliah AI for Business. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Semoga dengan keadaan baik bisa menyaksikan ulasan saya di materi ini. Oke, bagi yang tidak bisa ikut nanti bisa ikut ulasannya by YouTube kayak biasanya. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, dari mata kuliah Artificial Intelligence for Business di pertemuan kelima kita akan membahas AI dalam operasi dan rantai pasok. Di pertemuan keempat kemarin kita membahas AI dalam pemasaran. Sekarang ini di pertemuan 5 AI dalam operasi dan rantai pasok. Oke, agenda perkuliahan kita kali ini sampai ke jam 9 itu membahas tentang mengapa rantai pasok penting. Selanjutnya materi intinya optimasi logistik dengan AI. Materi inti kedua nanti predictive maintenance dengan AI. Studi kasus memecahkan masalah dari perusahaan fiktif. Pulang. Memecahkan masalah PT Kopi Nusantara. Oke. Selanjutnya penutupan dokumen dan diskusi. Oke. Problemnya ini yang pertama, pernahkah panjenengan sedaya itu mengalami masalah seperti memesan barang online dan terus menerus melacak paketnya ya, karena bertanya-tanya mengapa paket itu tahu-taunya itu transit di kota yang tak terduga. Pernah, Pak. Pernah ini. Pernah. Oke. Lanjutnya, ini ilustrasinya. Mengapa paket saya mampir ke kota lain? Ini kalau pelacakan tradisional kan umumnya ini checklist di paket terima di mana. Lah ini dia tidak menampilkan transit di mana, tahu-taunya kok lama banget. Oke, kalau yang terbaru itu kayak gini, dari sistemnya itu, dari kotaknya itu ada pantauan. Ini terdeteksi potensi macet di tol Pantura. Rute dialihkan untuk estimasi lebih cepat 2 jam, itu ada penjelasan kayak gitu. AI-nya itu langsung terhubung dengan situasi dari jalan. Di jalan mendeteksi itu daerah situ ada macet, itu ilustrasinya. Oke. Lanjutnya ini permasalahan yang kedua, bagaimana salah satu sebuah minimarket itu bisa memastikan stok minuman favorit, makanan favorit atau produk favorit itu tidak pernah kosong. Nah, bahkan pun saat cuaca sedang panas. Ya, ini di balik setiap produk pasti ada proses kompleks yang bernama rantai pasok atau supply chain. Ya, dimana pertama kali itu berawal dari bahan baku, langsung ke produksi. Setelah proses produksi, lanjutnya ke proses distribusi. Nah, setelah proses distribusi ini langsung terakhir ke sampai konsumen. Ini alurnya dari alur dari tadi
produk yang dari permasalahan minimarket tersebut. Nanti ini dari alur ini kita bisa menganalisa beberapa produk itu mereka beberapa proses itu mana yang ada hambatannya di bagian bahan baku kah yang kurang, atau bagian produksi yang alat mesinnya rusak, distribusi akan hal kendaraan ekspedisi dalam pengiriman itu ada terganggu atau terganggu dari jalan atau enggak dari kendala lah, mungkin jalannya sedang diperbaikin, seperti halnya dulu di Semarang itu gara-gara satu jembatan bisa mengganggu pengiriman berhari-hari. Jadinya sekarang jembatannya udah jadi, udah bagus, tidak jadi masalah ya, karena soalnya dari fungsi tolnya sendiri itu tidak bisa berfungsi secara maksimal, soalnya tolnya masih belum terhubung sama Semarangnya langsung. Nah itu jadinya kalau masuk itu terputus masuk ke kotanya, jadinya nggak secara fungsi untuk mengalihkan macet itu nggak bisa, soalnya nanti kalau masuk tol pun harus melewati macet juga. Oke, setelah distribusi ini ke konsumen dari toko-tokonya bagaimana, mungkin pas ada di toko ternyata produknya itu rusak, mungkin ada yang lain. Oke, ini secara ilustrasinya bagaimana stok dari tadi barang-barang itu selalu tersedia. Ini kalau tradisional itu status minuman segarnya itu pada umumnya kalau udah habis ya habis saja. Ini karena penyebabnya itu pesanan stok hanya dilakukan rutin pada setiap hari. Mungkin ada enggak biasanya dari pihak toko kalau tiap hari Senin lah cuma ngontrol. Kalau biasanya sekarang ini dari minimarket Alfamart pun setiap hari pun selalu dikontrol stoknya kok. Jadinya dari rak-raknya itu mereka harusnya SOP-nya tidak boleh rak itu benar-benar kosong. Kalau misal kosong segera diisi. Jangan sampai ada pandangan rak suatu rak itu kosong. Kalau ada rak kosong itu bisa jadi hal temuan harusnya. Tapi kebanyakan ada yang sampai kosong itu dibiarkan. Biasanya kalau dari pihak minimarket Alfamart sama Indomaret sendiri pun dari wilayah pun udah disediakan gudangnya sendiri. Kalau di daerah Kudus Demak Jepara itu gudangnya ada di Rembang, daerah Rembang, untuk gudang pemasoknya. Jadinya sebenarnya kalau produknya kosong itu tergantung dari wilayah mananya saja. Kalau dari gudangnya sendiri sebenarnya udah menyiapkan ini kosong, nanti terisi terus itu produknya untuk mengisi optimasi stok dari tiap-tiap toko. Oke, ini yang cara pada pada umumnya itu berdasarkan beberapa seminggu itu sekali pas ngecek tahunya kosong ya udah kosong aja. Nah, dengan adanya inventaris cerdas seperti AI Power Rate ini bisa juga dihubungkan beberapa prediksi. Kalau ini kan cuma berdasarkan kosong ya udah, tapi ini prediksi. Mungkin ini perkiraannya nanti dalam sebulan ini itu cuacanya bagaimana sih? Apakah panas, dingin terus hujan pada saat itu? Selanjutnya pada saat penjualan hari ini bagaimana? Meningkat, menurun atau naik? Nah, selanjutnya prediksi AI-nya diprediksi ternyata ini permintaannya akan naik 75% besok. Faktornya apa sih dari kenapa kok bisa memprediksi itu besok harus beli? Nah, ini tindakan otomatisnya itu pesanan tambahan 10 karton minuman segar telah dibuat ke gudang pusat. Nah, ini dari setelah ada AI, ini permintaan akan naik, langsung otomatis klik
ke laporan ke pusat untuk meminta otomatis 10 karton minuman segar segera dikirim, karena besok itu pasti penjualannya akan meningkat, soalnya itu posisinya panas banget. Nah, panas banget biasanya banyak pengen beli minum es, padahal kalau cuaca panas banget kalau dikasih es malah akhirnya sakit. Nah, sebenarnya secara prediksi sih gak bisa berdasarkan AI juga ya, tapi ini pada umumnya kalau saat panas sih minuman dingin sih akan oke, lanjutnya nih, tantangan klasik rantai pasok yang pertama itu rute pengiriman tidak efisien. Lanjutnya prediksi permintaan yang salah, seperti halnya stok kosong atau berlebih. Lanjutnya, apakah mesin produksi yang tiba-tiba rusak akibatnya dari beberapa barang itu tidak bisa memasok. Selanjutnya, biaya operasionalnya apakah ada hal yang membengkak. Nah, ini tantangan klasik dari rantai pasok. Lanjutnya, bagaimana jika ada otak super cerdas di mana bisa digunakan untuk hari ini. Kita akan membahas bagaimana artificial intelligence menjadi otak di balik solusi dari masalah-masalah ini. Yang pertama, materi inti pertama itu optimasi logistik dengan AI, di mana tantangan logistiknya itu bagaimana mengirimkan barang dari titik A ke B dengan pilihan yang paling cepat dan paling murah. Nah, itu yang umumnya unggulannya seperti itu. Itu sama kayak materi biologi yang persilangan produk mawar bunga yang bagus warnanya merah, terus yang bunganya jelek itu bunganya warnanya putih dan bunganya pucat dan warnanya putih. Nah, itu sama kayak persilangan sebenarnya, tapi inginnya itu solusi terakhirnya itu paling cepat dan paling murah. Nah, oke. Lanjutnya, solusi AI pada dynamic rute planning itu AI pasti untuk menganalisis data real time itu perlu menentukan rute terbaik saat itu juga. Contoh halnya, pada sesuatu di jalan kita pasti menemui 4 kasus ini. Yang pertama, untuk melihat info lalu lintasnya di sekarang itu bagaimana, pasti Bapak Ibu seringkali buka peta area lalu lintasnya rame atau enggak, padat atau enggak, jalannya itu merah atau hitam. Lanjutnya, perkiraan cuaca, pada cuaca ini bagaimana, panas, terik atau berangin. Terus kalau berangin bagaimana, nanti cari persiapan bagaimana. Terus ini ada kejadian juga tengah jalan itu ada kegiatan penutupan jalan. Kalau dari penutupan jalan pada hal mendesak itu kayaknya belum bisa. Tapi sebenarnya kalau penutupan jalan berdasarkan laporan, mungkin sekarang ini seperti di Grab sendiri, dari Grab, aplikasi Grab Driver, kalau seandainya itu di jalan itu ada perbaikan, itu biasanya bisa dilaporkan pakai aplikasi, nanti bisa membantu ke pihak driver lain untuk mencari rute yang tidak melewati itu. Jadinya nanti bisa diarahkan rute lain tidak menatap itu. Tapi kalau Google Map itu kalau
jalan penutupannya itu tidak dilaporkan secara pusat dari aplikasi, tetap kita sendiri masih berjalan di rute macet itu. Harusnya jalan A itu tutup, harusnya bisa langsung teralihkan ke jalan B, jalan C, jalan D, supaya biar tidak kena jalan tersebut harusnya. Tapi kenyataannya masih harus perlu halnya laporan kalau ini. Kalau perkiraan cuaca sendiri pun sudah dari HP-nya Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan hujan terus itu. Kalau otomatis itu nanti, kalau dari saya sendiri yang punya aplikasi Grab itu bisa, aplikasinya bisa berubah bahwa ini mohon maaf untuk driver harus hati-hati soalnya jalannya licin karena ada hujan. Itu otomatis dari aplikasinya pas hawanya itu benar-benar hujan. Terus untuk tarifnya itu pun juga dibikin otomatis pada saat hujan malah dibikin mahal. Emang itu strateginya, soalnya kalau hujan pasti mau gak mau di lapangan itu orang butuh namanya tumpangan. Nah itu akalannya dari aplikasi Grab-nya itu memainkan dengan jadwal cuaca. Pas saat emang agak sepi, lah itu untuk memancing masyarakat tetap bisa pakai Grab itu malah dipancing pakai promo. Nah biasanya pada promonya pas saat jam-jam lengang nggak ada kegiatan apa-apa, itu dikasih promo emang supaya bisa mancing orang untuk memakai jasa Grab tersebut ya. Itu sudah benar-benar diterapkan pakai AI dari aplikasi itu aplikasinya pun udah mendeteksi kalau ada HP-nya itu pakai fake GPS, juga bisa mendeteksi. Caranya bagaimana? Kalau fake GPS kan menitik titik berdasarkan lokasi dia berada. Nah, kalau dari aplikasi titiknya itu dimanapun Anda bergerak, tidak bergerak, itu dari aplikasi Grab mendeteksinya begitu. Tidak bergerak, kamu kok titiknya nggak bergerak, ya ini otomatis ada aplikasi fake GPS itu. Nah, itu dari aplikasi Grab itu sendiri pun juga udah ada AI-nya seperti tadi perkiraan cuaca. Lanjutnya ini ada sampai dengan jadwal pengiriman. Dari jadwal pengiriman mungkin pernah sekarang dari aplikasi penentu jalan Grab itu kita sendiri pun udah dikasih perkiraan jadwal waktu sampai di titik A, titik B, titik C berdasarkan halangan dari tiga halangan ini bagaimana. Itu udah otomatis. Jadinya kalau nanti ada dari pihak toko untuk memberitahu pengabarannya, bisa dikasih tahu berdasarkan jadwalnya tiba. Dulu saya sendiri pas saat di SPBU untuk pengambilan stok itu pun dari aplikasi dari Pertamina sendiri udah dikasih estimasi waktu berapa. Nah dari estimasi waktu itu kita bisa manfaatkan untuk menjual beberapa stok ya. Tujuannya apa? Dengan waktunya itu kita harus ditarget supaya stoknya itu bisa segera terisi. Karena kalau tidak berasa stoknya terisi sesuai angka, ya nanti BBM-nya itu meluber, jadi rugi. Jadinya isinya berapa, terus di saat diisi langsung bleng masuk semua. Oke. Jadinya kita benar-benar dalam hal pengiriman itu butuh halnya ini 4 kasus ini. Nah, plafon lalu lintas, perkiraan cuaca, penutupan jalan, terus nanti muncullah jadwal pengiriman tiba. Kalau jadwal pengiriman tiba ya kan nanti untuk pihak toko pun udah ada waktu untuk persiapan menyiapkan apa supaya
barangnya itu diterima dengan baik. Oke, ini perbandingan dari visualisasi rute logistik. Nah, ini dari rute statis tradisional sama rute dinamis AI, dimana pada umumnya itu kalau rute statis secara tradisional kalau macet ya macet saja. Ini contohnya itu mengikuti rute terpendek di peta tanpa mempertimbangkan lalu lintas. Nah, akibatnya keterlambatan dan boros bahan bakar. Ya, kalau rute dinamis yang diinginkan itu kita manfaatkan AE dari gudang kita untuk ini macet itu terlewati untuk sampai tujuan. Ini penginginannya itu menganalisis data dari macet, data dari cuaca, dan penutupan jalan untuk mencari rute tercepat. Oke, hasilnya nanti bisa lebih cepat, efisien, dan pelanggan lebih puas. Oke, ini tadi tentang penerapan ini jalur ya, jalur rantai pasok ya, yang dimana rantai pasok itu permasalahannya itu tentang hal dihadapkan tantangan jalan macet ya. Lanjutnya predictive maintenance dengan AI. Yang kedua, di mana tantangan seperti halnya operasi pabrik, di mana mesin, kalau dari pabrik itu mesin adalah jantung produksi, ya kan? Jika jantungnya berhenti, seluruh tubuh perusahaan akan lumpuh. Bagaimana cara mencegahnya? Lah ini ada dua versi, di mana pendekatan lama sama pendekatan baru. Pendekatan lama di mana secara reaktif kita sendiri perlu halnya diperbaiki saat sudah rusak total. Preventifnya servis rutin per jadwal meski belum perlu. Jadinya tidak efisien dan mahal. Tapi kalau dengan pendekatan baru AI secara prediktif itu bisa memperbaiki mesin sebelum rusak berdasarkan prediksi data. Jadinya hasilnya akan menjadi efisien dan mencegah kerusakan. Oke, cara kerja predictive maintenance itu yang pertama itu dari sensor mesin itu mengumpulkan data dari suhu, getaran, dan suara. Nah, setelah ini datanya terkumpul, maka dari analis AI itu mendeteksi anomali dan pola kerusakannya. Lanjutnya setelah anomali pola kerusakannya sudah terdeteksi, lanjutnya ke peringatan dini untuk memberikan notifikasi sebelum mesin itu rusak. Ini pun juga bisa Bapak Ibu terapkan ke dalam hal sensor dari, walaupun enggak program bisa juga disensor di internet itu banyak pakai menggunakan Arduino atau papan board untuk mencoba simulasi. Kalau di Instagram itu sebenarnya alatnya itu sederhana, seperti hanya lampu LED merah kuning merah hijau kuning merah, lanjutnya ditambahin resistor 3 resistor, selanjutnya listrik kabel, terus saklar sama baterai untuk mendeteksi gitu, atau enggak dikasih sensor untuk mendeteksi gitu. Ini yang bapak-bapak yang dulu kemarin sudah pernah bermain itu bisa nanti pas skripsi bisa aplikasikan, nggak masalah. Nanti yang penting nanti akibatnya sebelum dan sesudahnya bagaimana, atau enggak penelitian tentang aplikatif itu nggak masalah, aplikatif penerapan. Oke, itu tadi ilustrasinya cara kerja dari prediktif mesin kayak gitu. Mungkin nanti sensornya itu diganti terus istilahnya itu kita perlu data
itu lanjutkan analis AI, terus mesin rusak. Oke. Ini analogi sederhananya, AI itu bekerja seperti halnya dokter cerdas yang digunakan untuk mesin. Oke, AI itu mendeteksi gejala kecil dan menyarankan obat perbaikan sebelum mesin sakit parah atau rusak. Ya. Oke, ini simulasi interaktif secara predictive maintenance. Ini seperti halnya dari aplikasi Arduino Bapak Ibu, di mana ini menunjukkan gambar ini itu visualisasi dari mesin. Kalau ini tombol untuk menjalankan. Ketika tombol hijau ini saya klik untuk membaca sensor, menghasilkan ternyata dari aplikasi AI itu memunculkan bahwa suhunya itu 84,3 derajat Celcius dan menghasilkan getaran 0,9 mm per sekon. Secara analisis AI itu memutuskan bahwa semua sistem ini berjalan dengan normal. Jadi mesinnya itu tanpa perlu perbaikan lah. Coba diklik lagi. Nah, ini ternyata suhunya itu 70 derajat Celcius. Lanjutnya getarannya 2,3 mm per sekon. Ini analis AI-nya itu performa mesin menurun. Itu mengakibatkan performa mesin menurun. Jadi disarankan dalam pengecekan 7 hari ke depan itu mendeteksi bahwa mesin itu perlu halnya perawatan. Karena ini datanya 70, getarannya 2,3. Dijalankan lagi. Jalankan lagi. Nah, ini saat bahaya dia juga membaca secara sensor. Ini suhunya 97,3 derajat Celcius. Lanjutnya getarannya 2,0 mm per second. Ini analisis AI-nya itu terdeteksi anomali kritis. Jadi potensi kerusakan dalam 24 jam segera jadwalkan perbaikan. Ini langsung otomatis simulasinya seperti itu. Nanti kalau dari lapangan itu ya sendiri, ini simulasi berdasarkan aplikatif. Belum halnya seperti halnya Arduino. Oke. Selanjutnya kita diskusi untuk menerapkan konsep yang kita pelajari, di mana ini ya, studi kasusnya itu PT Kopi Nusantara, perusahaan yang disamarkan PT Kopi Nusantara, di mana perusahaan kopi dengan beberapa pabrik ya yang mendistribusikan produk ke ratusan kafe dan supermarket di seluruh Jawa. Ya, dia kasih kafe, supermarket untuk produknya. Oke. Masalahnya dari hal logistik. Pertama, biaya pengiriman sangat tinggi. Lanjutnya, truk sering kembali setengah kosong. Pengennya kalau hal pengiriman dari titik A, titik B, titik C itu selalu bawa barang. Jangan sampai berapa persen itu ada indikasi itu truk itu kembali dengan kosong. Istilahnya dia cuma membakar bensin aja tanpa mendapatkan produk yang bisa dikirim. Jadi banyak keluhannya itu keterlambatan dari pelanggan. Oke, ini masalah dari logistiknya. Logistiknya biaya pengiriman sangat tinggi. Pengennya itu biaya pengiriman itu rendah, ya. Tapi tulisannya untuk kembali setengah kosong. Pengennya truk itu sering kembali membawa sekitar 90% barangnya. Ya istilahnya 10% biar bisa dibongkar lah produknya. Lanjutnya untuk keluhannya sedikit.
Nah, nanti juga bisa dibuat AI-nya. Oke. Selanjutnya untuk masalah produksi. Masalah produksinya itu dari mesin penggilingan utama sering rusak mendadak. Nah, pengennya sebelum ada kerusakan kita pun sendiri bisa memprediksi, oh besok mesinnya itu ada kendala. Nah, sebelumnya itu untuk pesan mungkin servisan itu bisa dikasih sebelumnya. Oke. Lanjutnya, kerugian besarnya karena produksi berhenti saat permintaan tinggi. Pengennya sih mesin penggilingannya tetap selalu bekerja. Pada saat mau rusak ya dijaga-jagalah. Ketika Bapak Ibu sendiri tengah jalan tahu-taunya bannya bocor, banyak kendaraan mesinnya ngadet, kan kita sendiri kan tidak bisa memprediksi besoknya bagaimana lah. Jadinya akhirnya untuk jalan sana kemari itu terhalang. Oke. Lah ini mesinnya rusak lah, jadi mengakibatkan adalah besoknya itu permintaan tinggi ya, parah juga. Jadinya pengennya kerugiannya dari produksi itu selalu tetap berjalan saat permintaan tinggi ya. Oke, pengennya seperti itu. Nah, ini kita diskusikan yang pertama, bagaimana optimasi dari logistik AI dapat membantu untuk mengatasi masalah ini dalam hal biaya keterlambatan. Selanjutnya nomor 2, bagaimana predictive maintenance AI dapat membantu mengatasi masalah seperti halnya mesin itu dalam keadaan baik atau keadaan rusak. Selanjutnya, data apa saja yang perlu dikumpulkan oleh PT Kopi Nusantara untuk menerapkan kedua solusi AI tersebut. Oke, ini langsung ke ini untuk datanya. Untuk datanya, ini untuk yang dari permasalahan pengiriman, untuk datanya yang diperlukan ini ID pengiriman, tujuan, data waktu, lalu lintas, muatan. Nah, ini ada beberapa tiga permasalahan ya. Ini ada data permasalahan ini. Truk kode JKT 001 tujuan Bandung ini akan tiba sekitar 240 menit lagi. Oke. Keadaan lalu lintasnya itu macet. Mungkin waktu menit ini hampir sedikit lagi ya, hampir sedikit lagi sampai. Dan itu lalu lintasnya macet. Nah, untuk muatannya sekitar 95%. 95% berarti barangnya truknya itu benar-benar isinya pas lah, 5% buat ruang buat biar mudah bongkaran lah. Ini lanjutnya, ini dari kode 002 tujuan Semarang, waktu tibanya itu 540 lebih lama dari yang Bandung ini. Yang Bandung ini, tapi lalu lintasnya agak padat. Tapi muatannya itu sekitar 50%. 50% kan istilahnya dia juga rugi karena pulangnya nggak dapat berangkatnya ngantar barang, pulangnya nggak dapat barang juga. Oke, lanjutnya untuk dikirimnya 003 itu tujuan Surabaya. Waktu kirimnya 980, agak lama. Tapi
lalu lintasnya lancar. Lanjutnya muatannya itu 90%. Nah, dari menggunakan AI dari semua kasus ini, manakah yang seharusnya dipinginkan? Nah, jadi yang paling, kalau dalam hal pengurutan, manakah yang kerugiannya yang paling besar? Itu kita pun harus perlu alat untuk prediksi. Oke, selanjutnya tabel 2. Ini sampel data dari mesin produksi. Ini ada mesin grinder 1, tapi keadaannya pada saat grinder 1 itu suhunya itu 75 derajat Celcius, getarannya agak ringan. Jam operasinya awal, ya. Awal. Terus grinder 1 lagi dihidupkan. Ternyata suhu mesinnya 89, getarnya 2,1. Dia bekerja sekitar 15.000 detik atau 15.000 menit. Nah, grinder 1 97 derajat terus 3,2. Jam operasinya gini. Kepengennya pada saat mesin grinder itu mendekati mau ke suhu 89 derajat itu udah mengasih warning untuk melakukan pengistirahatan produksi, karena mesin grinder itu di saat itu bekerja terus itu pasti akan mengalami suhu naik. Itu ilustrasinya ini sini. Jadinya kalau nanti untuk mendekati ini lampu LED-nya kuning, lampu LED-nya merah. Jadinya kalau mau mendekat ini udah otomatis mati sajalah mesinnya, ketimbang nanti besoknya tidak bisa mengerjakan lagi, mungkin dikasih waktu jeda untuk istirahat gitu ya. Jadi beberapa mesin itu tidak bisa kerja otomatis pada saat adalah suhunya. Oke, ini contoh datanya, data sampelnya. Nah, ini jawabannya itu yang kalau untuk logistik, dimana yang pertama kita perlu halnya dynamic routing untuk mengatasi keterlambatan, dimana untuk mengatasi keterlambatan itu AI itu menganalisis data lalu lintas. Nah, tadi data lalu lintasnya bagaimana? Mungkin seperti halnya Bandung itu ternyata macet. Lanjutnya untuk cuacanya dan kondisi jalannya secara real time bagaimana? Bagaimana diambil datanya. Terus untuk merekomendasikan rute tercepat bagaimana? Pengennya sih rute tercepat atau rute terpendek. Mungkin rute tercepat itu jauh agak panjang tapi iso satset, atau rute terpendek tapi ngedet. Nah, ini kalau secara pengennya itu sih ini untuk merekomendasikan rute tercepat saja, timbang rute pendek sedet-sedet. Ini contohnya kayak ini, 2 jam lagi sampai tapi lalu lintasnya macet, itu bagaimana? Tapi keadaan muatannya itu 95%. Itu yang dibawa itu uang semua. Kalau Semarang itu bentar lagi, tapi dia membawa 50% tok uangnya. Ya 50%-nya udara lah, masa bawa truk cuma isinya separuhnya udara saja. Lah pengennya kan gitu. Lah ini. Lanjutnya untuk load ini kan dinamik rutenya itu pengennya itu merekomendasikan rute tercepat ya. Jadi untuk alasan untuk mencari rute terpendek itu sebenarnya salah. Kalau seandainya dapat rute terpendek tapi jalannya lekok-lekok, itu juga dari Bapak Ibu menganggapnya itu kurang tepat lah. Masa dapat cepat tapi daerahnya sawah. Gitu. Lanjutnya load optimasi. Load optimasi itu apa? Itu mengatasi biaya, di mana
AI bisa menghitung cara terbaik untuk menyusun barang di dalam truk. Ini contohnya aja apa kayak bermain Tetris, isi barang truk jadi kayak game, dimana untuk memaksimalkan kapasitas, mengurangi jumlah perjalanan, dan mengatasi masalah truk setengah kosong. Nah ini pengennya kalau dalam pengiriman itu dalam satu truk itu berisi semua, berangkat berisi, pulangnya juga berisi. Seperti itu kayak apa truk pengiriman Shopee pun udah dijadwalkan dari kesana titik A nanti ambil barang apa, titik B nanti barang apa, untuk kembali dari kembali lagi dari Surabaya ke Jakarta dia udah disiapkan untuk membawa barang apa, artinya ada timbal balik lah. Jadinya untuk dari tim penata dari ruang truknya itu sebenarnya mereka juga harus halnya keahlian. Ini logikanya itu mungkin Bapak Ibu yang suka bermain Tetris, jadinya bermain Tetris itu ternyata bisa mengandalkan logika untuk pemasangan ruang. Lanjutnya ini solusi masalah. Solusi masalah yang kedua itu dari produksi tadi, di mana ini ada deteksi anomali untuk mencegah kerusakan, di mana AI itu menganalisis data dari sensor mesin. Mungkin ada yang pernah main sensor mesin untuk mendeteksi lah, ini seperti itu. Nanti pada saat suhunya naik, getaran, nanti ada lampu LED-nya nyala untuk mendeteksi pola abnormal yang merupakan gejala awal kerusakan sebelum mesin benar-benar berhenti, ya. Selanjutnya penjadwalan perawatan cerdas, di mana AI itu tidak hanya memberi peringatan tapi juga merekomendasikan waktu terbaik untuk melakukan perawatan, misal di luar jam sibuk, untuk meminimalkan gangguan produksi. Pengennya ya ini maksudnya pada saat penjadwalannya itu saat mesin itu butuh perawatan, itu ditempatkanlah ke yang saat orderannya itu sepi, nggak ada orderan lah, jadinya pas waktu itu bisa disuruh datang saja dari pihak perbaikannya, segera datang, keadaannya itu sepi, perbaikilah. Jadinya nanti kalau pada saat permintaan tinggi tidak mengganggu. Soalnya kalau hal seperti itu juga mengakibatkan dari kerugian lah, permintaan tinggi tapi mesinnya rusak. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan untuk simulasinya berdasarkan data dan masalah dan solusi. Lanjutnya ini untuk poin kunci hari ini, yaitu AI itu berperan sebagai ahli efisien dalam operasi dan rantai pasok, di mana AI itu bisa mengubah logistik menjadi lebih cerdas dan dinamis, bukan hanya cepat, ya. Lanjutnya, AI itu mengubah perawatan mesin dari reaktif menjadi prediktif untuk mencegah kerugian. Harusnya pengennya itu ini reaktif menjadi prediktif untuk memprediksi, bukannya saat rusak aja, tapi tidak bisa besok sekitar rusaknya besok sajalah pas sepi. Pengennya sih seperti itu. Ini logis cerdas dan dinamis, bisa bukan hanya cepat. Kalau Bapak Ibu kan mencari rute udah tanpa merah, diklik saja nanti, tapi nggak tahu di jalan itu benar-benar terhalang enggak, nanti dapat rute pendek ternyata masuk sawah.
itu juga tidak ya dinamakan dengan hanya cerdas dan dinamis. Pengennya kalau dalam pengiriman cerdas dan dinamis, walaupun nanti jaraknya agak jauh tapi lengah lah jalannya, pengennya seperti itu. Biasanya kalau saya sendiri jalannya itu jauh, lengah, ternyata dalam memacu kendaraannya itu lebih cepat ketimbang jalannya itu dalam kota, rutenya pendek, itu malah untuk waktu tempuhnya malah lebih lama ketimbang jalannya jauh tapi lengah jalannya agak lebar lah. Soalnya kalau itu kan mesinnya bisa dipacu lebih tinggi, jadinya untuk sampai itu lebih set ketimbang deket tapi lalu lintasnya padat lah. Itu nih, untuk fondasi terpenting dari EA sendiri itu perlu halnya data ya Bapak Ibu. Mungkin dari Panjenengan sedaya mungkin punya beberapa data beberapa permasalahan. Mungkin tadi pengennya itu penjualannya bagus dan baik, itu bagaimana. Terus nanti pada saat bagus juga besok bisa memprediksi order lagi. Nah, pengennya seperti itu. Lanjutnya pada saat pengiriman datang ke lokasi benar-benar dalam 1 hari itu kita harus merencanakan selesai pada saat jam sekian. Jadinya kita sendiri dalam hal bekerja tidak habis waktu di jalan saja. Jadi semuanya itu serba produktif lah. Jadinya ini contoh halnya itu data. Tanpa data seperti hanya lokasi GPS, suhu mesin, getaran, AI itu sebenarnya tidak bisa bekerja. Jadinya semua AI seperti artificial intelligence atau halnya ChatGPT itu benarnya tanpa dia terisi data-data yang mengisi itu yang pernah mengisi itu semuanya itu ngacau. Hasilnya itu ngacau. Sebenarnya harus kita berikan datanya lah. Nanti dari data itu terekam, ini terbukti itu berdasarkan data. Tanpa itu ya tidak bisa terjadinya. Semuanya itu datanya itu besar. Dikatakanlah kita harus menyesuaikan big data supaya data itu bisa diakses secara bagus. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kita berikutnya itu kita akan belajar AI dalam hal keuangan dan AI dalam hal sumber daya manusia. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan untuk materi kita hari ini. Mungkin Pak Samson ada ketertarikan dari materi hari ini? Untuk diskusi Pak, untuk aplikasi yang disampaikan tadi itu apakah sudah ada yang diterapkan di aktivitas kita, dan penerapannya itu berupa alat atau mungkin alat sendiri, atau mungkin sudah bergabung dengan aplikasi dalam satu aplikasi itu Pak? Kalau kemarin mungkin Mas Lutfi sama Mbak Vina ikut di Sido Muncul itu, kalau dari pendidik kampus-kampus sendiri untuk prototipenya sih itu baru alatnya aja. Alatnya itu pun masih halnya itu kecil,
kecil untuk memprediksi melakukan sedipinginkan, seperti Pak Samson diminta seperti memilah produk-produk yang gagal itu berdasarkan alat sensor di mana-mana. Itu pun juga bisa dihubungkan pakai aplikasi. Contohnya kalau di SPBU sekarang ini ada yang sudah menerapkan self service, mengisi bensin sendiri. Mungkin dari beberapa titik yang baru saya tahu itu di daerah Semarang, daerah Sampangan, itu udah bisa mengisi bensin sendiri. Jadinya dia dari pihak operatornya mengisi berapa, klik tek, lah 20 misalnya, lah dari 20 nanti dari pihak pengendara itu datang ke ambil nozzle terus dikucurkan, lah itu kucurannya itu sekitar 20.000 saja, nanti lebih 20.000 nggak ada. Lah itu udah otomatis bisa diaktifkan pakai sistem itu. Lah itu nanti kalau dari sistem itu sendiri kan ada yang namanya penyimpanan data. Ini Pak Samson mungkin pernah ada dengar mungkin beberapa aplikasi elektronik seperti halnya gamebotnya kita dulu. Ada angka-angka histori, angka-angka terus skornya tersimpan. Nah, itu seperti itu, ada mesin kecil di dalam itu untuk menyimpan datanya itu tersimpan, nanti itu pun juga bisa di program pakai Python supaya aplikasinya itu benar-benar terprogram. Jadinya besok kita programnya A akan mengambilkan A dengan B C. Kalau dari SPBU sendiri tadi self service ya, untuk dari hal pengambilan datanya itu juga terambilnya dari setelah nozzle terisi, klik keluar berapa, 20.000. Oke. Padahal pas mesin dari pengisian itu kan tidak langsung terhubung dengan komputer. Mungkin Bapak Ibu kan lihat dari pengisian, di sampingnya nggak ada komputer kok. Itu terhubung pakai apa? Ya sebenarnya di dalamnya mesinnya itu ada chip, seperti halnya itu menghubung ke wireless. Istilahnya satu klik kan mengirimkan data 20.000 masuk ke websitenya Pertamina, 20.000 masuk. Jadinya setiap kali masuk itu terdata satu hari itu ada berapa kali pengisian. Ini ada chipnya sendiri, chip untuk penghubung. Seperti kalau mungkin kemarin dari bapak-bapak di sini ada yang mau rencana bikin pakai Arduino, nanti bisalah ditambahkan data-data atau mungkin big data dari internet, nanti dibikin bagaimana kayak tadi kan ada datanya, mungkin pengecekan suhu. Untuk pengambilan suhunya itu dari mana sih kalau nggak dari sistem dari wireless? Mungkin dari Pak Samson yang di mata kuliah internet IoT makanya agak teori sih. Kalau sebenarnya kalau ada praktik mungkin bisa diterapkan pakai alatnya tuh, nanti penyimpan datanya bagaimana. Itu kemarin yang pada mainan Arduino itu bisa sih tambahin. Sekarang itu PC boardnya yang dulu saya pelajaran elektro pas waktu SMA itu PC boardnya itu warnanya kuning. Kalau dipasangin komponen-komponen itu harus disolder. Nah ini PC boardnya itu bolong-bolong. Kalau tinggal dicolokkan tanpa ada disolder itu udah connect. Sekarang udah serba canggih. Ya dipasang-pasang, tinggal beli alatnya mainannya. Sebenarnya mainan kayak gitu seperti kita belajar Roblox pasang-pasang, colok-colok, tapi sebaiknya anak-anak diarahkan ke situ untuk bermain robotik. Jadinya kita jadi tahu setelah ini bisa nggak dihubungkan aplikasi? Bisa. Kalau sekarang itu anak-anak untuk mempelajari
anak-anak pun dari IoT pun gampang Pak Samson. Sekarang dikasih ke halnya itu visual. Mungkin apa Hmm. sekarang itu visual pakai yang namanya scratch. Scratch kan balok-balok. Balok-balok nanti Ya. disusun. Itu pun bisa dihubungkan pakai itu alat mesin itu. Nanti diprogram Hmm. mesin itu. Nanti kalian minta apa berdasarkan balok-balok itu. Jadinya anak-anak pun yang tidak mengerti bahasa pemrograman kompleks pun bisa belajar pakai itu. Dia bisa terhubung. Ya, jadinya antara alat saja juga bisa, alat dengan aplikasi juga bisa. Tapi kebanyakan kalau yang kemarin saya temui di apa PT Sido muncul itu untuk pemilihan-pemilihan ya cuma sebatas alatnya mesin mesin udah klik udah klik udah klik udah, tapi seharusnya kan klik klikan itu kan bisa apa ada hitungan satu kayak kita bikin apa Ya. timestamp kayak menghitung jumlah orang pengunjung yang datang pakai klik 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 itu. Nah, itu sebenarnya Ya. itu menghitung bisa. Hmm. Itu tergantung dari kreatifnya. Mungkin Pak Sampan tertarik untuk bermain itu. Ya kalau tertarik, tertarik Pak. Cuma kadang Eh, kalau saya sendiri emang butuh praktek langsung dan teori secara bersamaan. Kalau ya. secara teori aja tuh saya kadang tuh masih bingung. Walaupun secara praktek sebenarnya tuh, oh ini tuh sebenarnya kayak gini, udah tahu kan gitu Pak. Karena dulu sudah pernah mainan elektronik kayak AC itu kan udah pernah main kan Hmm. kayak gitu. Seperti kemarin juga di IoT Pak Widya itu yang apa tuh membahas juga AC inverter, AC low watt dan juga AC konvensional kan kayak gitu Pak. Itu. Kalau sudah punya bongkar sih enak Pak. Jadi pernah apa ngecek Iya, isi-isinya. tahu lokasinya Ah, itu bagaimana bagaimana geraknya, terus nanti juga oh kondisinya mungkin seperti tadi untuk ngecek suhunya nanti bagaimana sih? Kan gitu. Itu pun kan juga ada alat yang namanya termostatnya sendiri, masangnya di bagian mana. Itu kan juga ada lokasi dan posisinya masing-masing. Dan emang saya juga sebenarnya tertarik, Pak. Itu karena kita ke depannya kan juga membutuhkan kemajuan-kemajuan kayak gini guna mendukung kinerja kita. Apalagi kita hidup di serba zaman modern kan kayak gitu, Pak. serba benar-benar kita harus belajar terus soalnya setiap apa itu semua itu persaingan. Kalau tiap orang tidak mengikuti zaman ya ketinggalan. Ya sendiri dulu apa di perselesan di PT Nusantara Sakti sendiri aja sampai apa salesnya itu sampai tua bapak mbah-mbah atau sampai mbah-mbah, dia seringkali dibully sama manajernya karena pak untuk memprediksi pakai data itu kurang canggih. Jadi halnya dari area dulu areanya Solo sendiri itu jelek sendiri karena emang tadi seperti Pak Samson kita harus apa mengikuti arah strategi yang teknologi saat ini ya udah dari data-datanya kita sudah prediksi bahwa besok pasti yang order segini kita harus datang ke sana. Oh besok musimnya itu lebaran kita harus ngepost produk apa pada saat produknya itu ternyata dibagi kita cari produk yang belum ter, terjual dari apa kantor mana untuk membantu apa istilahnya barang segera keluar lah. Bagaimana kalau barang diendon di gudang kan permasalahan di ruang dan Ya, selanjutnya. betul. Mungkin apalagi Iri tanya Pak Iri. gimana gimana Pak Bayu. Nah, kalau kalau semua membuat alat sederhana seperti penetas telur otomatis gitu untuk Heeh, Suaramu putus-putus, Pak Bayu. putus Pak San. iya. Seumpama membuat penetas telur otomatis itu untuk itu atur gitu.
Pengemas telur. telur otomatis itu. Iya, itu untuk penguas telur kemarin di IG pun ada, tapi kemarin yang paling tren yang dibutuhkan itu yang kemarin baru tren itu apa? Pengatur suhu untuk telur supaya itu apa tidak pakai cahaya itu tidak sampai matang, terusnya kalau saat keadaan dingin dia nggak kedinginan, istilahnya semua itu seperti halnya diengkrami sama induknya, pada akhirnya nanti benar-benar menetas optimal lah itu. Seperti itu bisa nggak ya? Untuk akhir membuat pelepas telur otomatis gitu. Pelepas telur otomatis ya bisa, nanti mungkin bisa dikasih berdasarkan mungkin ketebalan dari telur itu berapa, sekali udah retak nanti diapakan. Itu yang paling mungkin Pak Bayu pengen telurnya telur puyuh kali ya, bisa apa membuat apa satu tusuk telur itu bisa benar-benar murah, soalnya satu tusuk telur padahal isinya 4 aja udah 4.000, kalah sama telur ayam yang besar aja 4.000 besar, itu kecil-kecil apa 1.000-an. Mungkin dia value-nya itu dari ngupasnya kecil-kecil terus dimasak satu tusuk satu, jadinya membuat apa nilainya itu tinggi. Mungkin nanti bisa dicek pakai ketebalan telur. Pak, pelepas telur ayam itu loh. Telur ayam ya. Telur Buka terus biar nanti bikin apa? Masakan telur bisa satset. Penguas telurnya ya yang matang itu Pak ya. Pelepas telur. Pelepas sih. Yang pertama tadi ya. Yang ayam, biar telur ayam itu otomatis dibolak-balik biar nggak perlu dirame induknya, itu bisa menetas gitu. Di rumah kan ada, cuma kan manual bapak punya. Tapi biasanya kalau menetas bukannya apa dari apa isi dari anak ayamnya, kalau itu benar-benar sehat bukannya mereka roso lah, udah roso untuk memecahkan cangkang, apa perlu dibantu ya, gitu? Penetas otomatis itu seperti biar kayak dirami 30. Oh itu tadi kan yang tak bicarakan tadi apa tentang pengatur suhu, iya kan Pak? Pengatur suhu bisa itu. Tapi otomatis bolak-balik. Nanti berapa menit nanti telurnya otomatis dibalik gitu. Dibalik terus apa suhunya nanti dingin, lampunya nyala. Biasanya kan pakai bolep yang dibuat apa manasin ayam. Nanti kalau pada saat suhunya agak panas mati lampunya. Mati. Terus dingin hidup. Itu bisa itu Pak. Bisa dibuat untuk tugas akhir gitu. Boleh bisa. Nanti kan bisa apa aplikatif untuk telur di mana untuk mengurangi apa mengoptimalkan apa jumlah anakan. Tidak masalah Pak, itu bisa. Kalau S1 itu mudah, itu mereplika. S1 itu mereplika, bukan apa memperbarui, replika. Cuma palingnya ya objeknya aja ditambahin sedikit. Oh gitu. Iya Pak Erik, makasih Pak Erik. Oke, ada lagi? Ya sudah, kalau nggak ada mungkin ini tak tutup ya perkuliahan kita hari ini. Sudah 9.15, mungkin nanti Bapak Ibu mau istirahat, mohon maaf kalau mengganggu malamnya. Kita ketemu minggu depan untuk mata kuliah akuntansi manajemen di hari Rabu. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih kasih semua. Pak Tri. Ya. Iya.